Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianti Ratnasari dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari program Kampus Pengajar Angkatan 2 tahun 2021. Apa sih kampus pengajar itu? Kampus pengajar merupakan salah satu bagian dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kegiatan MPKM sendiri terdiri dari 8 program kerja. Yang pertama, pertukaran mahasiswa, magang bersertifikat, kampus pengajar, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, studi independen, pejuang muda, dan membangun desa. Kampus mengajar merupakan bagian dari kegiatan mengajar di sekolah dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian, tujuan dari kampus mengajar sendiri yaitu untuk membantu pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk sekolah yang termasuk dalam daerah 3T. Yang ketiga, kampus mengajar menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Nomor 4, menjadi partner guru dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Dalam program Kampus Pengajar Angkatan 2 ini, saya ditempatkan di SDN Negeri 8 Tumpak Rejo, di mana sekolah tersebut terakreditasi B, alamat sekolah Jalan Raya Bulurejo nomor 71, RT 4 RW 5, Dusun Bulurejo, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tahun berdiri yaitu 17 Januari 2017, di mana sebelumnya sekolah ini termasuk sekolah Imbas dan baru diresmikan di tahun 2017. Kedua, saya menjelaskan mengenai analisa situasi sekolah penempatan, di mana di sini saya bagi menjadi dua, yaitu kondisi fisik sekolah dan kondisi non-fisik sekolah. Kondisi fisik sekolah terdiri dari ruang kepala sekolah dan guru berjumlah 1, di mana ruang kepala sekolah dan guru tergabung dalam satu ruangan yang terbagi dalam 2 skat. Kemudian ada ruang kelas yang berjumlah 6 dengan kondisi baik. Kemudian dapur yang terdiri dari 1 dengan kondisi kurang baik, dikarenakan dapur ini tergabung di dalam kelas 3. Jadi di kelas 3 ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu untuk kegiatan pembelajaran kelas 3, kemudian ada dapur yang diskat dan gudang. Jadi di dalam kelas 3 terdiri dari ruang kelas, dapur, dan gudang. Kemudian ada musola yang berjumlah 1 dengan keadaan kurang baik, di mana musola ini jadi 1 dengan kelas 2. Di kelas 2 juga diskat, di mana yang depan digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran, untuk yang belakang digunakan untuk musola. Kemudian untuk ruang perpustakaan tidak ada, kemudian untuk kamar mandi 2 dan dengan keadaan yang cukup baik, kemudian untuk kantin dan koperasi itu tidak ada. Namun untuk koperasi sendiri itu disediakan 1 lemari yang berisi alat tulis, kebutuhan-kebutuhan siswa. Nah, untuk lemari tersebut ada di ruang guru. Kemudian untuk kondisi non-fisik sekolah, yang terbagi untuk potensi siswa dan potensi guru. Potensi siswa berisi
berisi tentang jumlah siswa, di mana kelas 1 berjumlah 16 siswa, kelas 2 berjumlah 8 siswa, kelas 3 berjumlah 9 siswa, kelas 4 berjumlah 15 siswa, dan kelas 5 terdiri dari 13 siswa, dan kelas 6 terdiri dari 12 siswa, di mana jika dijumlahkan jumlah siswa di SDN 8 Tumpak Rejo berjumlah 73 siswa. Dengan potensi siswa, yaitu kemampuan numerasi lebih tinggi daripada kemampuan literasi. Jadi, pemahaman siswa tentang numerasi seperti hitung-menghitung lebih cepat daripada kemampuan literasi seperti membaca. Kemudian beberapa siswa tidak terfasilitasi saat pembelajaran daring, di mana dalam satu keluarga siswa tidak sepenuhnya ada HP ataupun komputer. Jadi untuk siswa yang tidak terfasilitasi HP ataupun laptop biasanya bisa ke sekolah untuk mendapatkan tugas secara langsung dari Bapak atau Ibu guru. Kemudian untuk potensi guru, yaitu terdiri dari kepala sekolah berjumlah 1, guru kelas 1 dan guru kelas 2 ini jadi merangkap. Jadi guru kelas 1 dan guru kelas 2 berjumlah 1, guru kelas 3 1, guru kelas 4 1, guru kelas 5 1, guru kelas 6 1, guru agama 1. Jadi total guru yang ada di SDN 8 Tumpak Rejo berjumlah 7. Kemudian untuk potensi gurunya, pembelajarannya dilakukan melalui media WhatsApp dan Zoom. Namun untuk Zoom sendiri biasanya dilakukan selama 1 minggu, dikarenakan tidak tersedianya jaringan internet, kemudian kemampuan orang tua siswa dalam membeli paket data juga rendah. Kemudian sistem pembelajaran tersusun dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Yang ketiga, saya menjelaskan mengenai perencanaan program. Perencanaan program kampus belajar Kampus Merdeka terdiri dari 3. Fokus utama dari kegiatan kampus mengajar sendiri ada 3. Yang pertama, peningkatan literasi dan numerasi, kemudian yang kedua, adaptasi teknologi, dan yang ketiga, administrasi sekolah. Peningkatan literasi dan numerasi sendiri, di sini saya ada beberapa perencanaan. Yang pertama, pendampingan membaca. Yang kedua, pembelajaran praktik sederhana. Kemudian membuat gerakan membaca. Yang keempat, mengadakan achievement of the month. Kemudian pembiasaan hafalan perkalian. Untuk adaptasi teknologi sendiri, ini tidak bisa dilakukan secara maksimal, dikarenakan tidak tersedianya prasarana berupa laptop ataupun HP yang bisa digunakan. Jadi untuk adaptasi teknologi ini, saya menggunakan Google Form dan Quizzes untuk pengerjaan evaluasi pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengerjakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK melalui komputer atau laptop. Di mana dalam pengerjaan ujian ini, sekolah menggunakan laptop dari Bapak Ibu guru ataupun mahasiswa kampus mengajar, yang kemudian memberikan pengarahan bagaimana cara mengoperasikan komputer sehingga siswa lebih mudah dalam mengerjakan ANBK. Yang ketiga yaitu administrasi sekolah. Di mana dalam administrasi sekolah ini saya membantu membuat soal ujian semester, membantu guru membuat rekap hasil penilaian kinerja siswa, dan ikut andil dalam melaksanakan kegiatan atau acara sekolah. Kemudian selanjutnya, saya menjelaskan mengenai analisis hasil dari perencanaan yang saya lakukan. Pertama, kegiatan pembelajaran dan peningkatan literasi dan numerasi. Pembelajaran dilaksanakan secara daring dan luring.
Untuk pembagian kelas sendiri, di sini saya mengajar di kelas 5. Pembelajaran mulai 2 Agustus 2021 sampai 18 September 2021 dilakukan secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp Group dan Zoom selama seminggu sekali. Kemudian, mulai tanggal 20 September 2021 sampai 17 Desember 2021 dilakukan secara daring dan luring sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadi, dalam 1 minggu, untuk kelas atas biasanya masuk di hari Selasa, Rabu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian untuk kelas bawah hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan itu secara bergantian. Kemudian untuk pembelajarannya biasanya dilakukan mulai pukul 8 pagi sampai jam 10 maksimal. Kemudian untuk pendampingan membaca, pendampingan ini ditujukan kepada siswa yang kurang lancar dalam hal membaca, dilakukan secara daring, yaitu dengan video call dan luring secara bertatap muka. Kemudian menggunakan teks cerita fabel. Nah, untuk pendampingan ini dilakukan untuk siswa yang kurang lancar membaca, di mana untuk mengetahui kemampuan siswa, biasanya di awal pembelajaran, setiap siswa saya wajibkan untuk membaca teks yang biasanya saya bagikan. Kemudian dari situ saya bisa melihat bagaimana kemampuan siswa tersebut. Nah, untuk siswa yang kurang lancar, biasanya saya lakukan daring berupa video call, sehingga ketika siswa ada kesalahan dalam membaca, bisa langsung saya evaluasi. Itu saat pembelajaran daring, kemudian untuk luring dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran praktek sederhana. Diikuti oleh seluruh siswa saat pembelajaran tatap muka, praktek dilakukan sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi untuk menumbuhkan sikap kritis siswa dan memudahkan siswa memahami materi yang telah dipelajari, biasanya saya mengajarkan praktik-praktik sederhana seperti kemarin mereka belajar mengenai pecahan, jadi saya membuat alat peraga berupa pecahan sehingga siswa bisa lebih mudah memahami materi pecahan tersebut. Kemudian untuk materi tematik, pada saat itu ciri-ciri makhluk hidup, di mana salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Dan pada saat itu yang saya praktekkan yaitu menanam biji kacang hijau, di mana ketika biji kacang hijau tersebut ditaruh di atas kapas yang telah dibasahi air, lama-kelamaan akan tumbuh. Nah, di situ bisa meningkatkan sikap kritis siswa dan memahami bahwa memang ciri makhluk hidup salah satunya yaitu tumbuh. Kemudian, kegiatan pembelajaran dan peningkatan literasi dan numerasi selanjutnya yaitu gerakan membaca. Diikuti oleh seluruh siswa, dilakukan secara daring melalui WhatsApp dan luring secara bertatap muka. Bahan bacaan berupa teks fabel dan teks biografi dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu, tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. Nah, untuk gerakan membaca sendiri, ini diikuti oleh seluruh siswa. Jadi dalam tiga kali dalam 1 minggu, biasanya saya mengirimkan teks fabel atau teks biografi, kemudian di situ siswa membacanya dengan merekam suaranya yang dikirimkan ke grup WhatsApp. Itu dilakukan melalui daring. Saya pilih teks fabel dikarenakan
menurut saya teks fabel itu tidak membosankan karena ditokohkan oleh hewan. Di mana untuk anak SD, menurut saya itu lebih menarik untuk dibaca. Dan dari gerakan membaca ini, kemampuan siswa dalam membaca lebih baik dan siswa lebih memahami. Jika ada tanda titik berarti harus berhenti, dan begitu pula dengan yang lainnya. Kemudian mengadakan Achievement of the Month, di mana ini ditunjukkan untuk siswa yang mendapatkan hasil pembelajaran terbaik di setiap bulannya. Dilaksanakan saat pembelajaran daring, hasil tersebut diambil dari poin kuisis, nilai membaca, dan hasil evaluasi bahasa Inggris, dengan tujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, nilai Achievement of the Month ini biasanya diambil dari poin kuisis yang saya bagikan di setiap harinya. Kemudian biasanya kuisis sendiri ini berisi perkalian. Jadi untuk misalkan hari Senin kita mengadakan perkalian, kemudian untuk penilaian evaluasi siswanya saya buat kuisis. Nah, dari situ nanti ada hasil-hasil yang diperoleh siswa, kemudian diakumulasi, sehingga di akhir bulan akan terlihat siapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan berhak mendapatkan Achievement of the Month atau penghargaan sebagai sarana untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian, pembiasaan hafalan perkalian. Diikuti oleh seluruh siswa saat pembelajaran tatap muka, dilakukan pada saat sebelum pulang sekolah, tujuannya untuk memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas matematika. Dikarenakan pembelajaran daring, sehingga banyak siswa yang sulit untuk mengerjakan tugas matematika. Kemudian untuk siswa kelas 5 sendiri, tidak semuanya hafal perkalian. Di mana menurut saya ketika siswa hafal perkalian akan lebih mudah mengerjakan soal matematika yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, dengan melihat hal tersebut, maka saya membiasakan siswa untuk hafalan perkalian sebelum pulang sekolah. Jadi siswa bisa maju satu persatu untuk menghafalkan perkalian. Dengan hal tersebut, siswa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal matematika. Kemudian kegiatan adaptasi teknologi. Penggunaan Google Form atau Quizzes diikuti oleh seluruh siswa, digunakan untuk kegiatan kuis dan evaluasi kemampuan siswa dan untuk meningkatkan antusias siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, untuk antusias siswa sendiri dalam mengerjakan tugas di masa pandemi itu sangat rendah. Dikarenakan mungkin siswa sudah bosan karena tidak bertemu dengan teman, jadinya antusias siswanya dalam mengerjakan tugas sekolah itu sangat rendah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya mengadakan quizzes, di mana dalam quizzes sendiri itu lebih menarik untuk dikerjakan, karena nanti siswa langsung bisa mengetahui nilai yang diperoleh. Kemudian memberikan pengarahan bagaimana cara mengoperasikan komputer, yang terdiri dari 3, yaitu cara menghidupkan komputer, cara mengetik nama yang benar, dan memperkenalkan tombol-tombol yang ada di keyboard laptop. Kemudian yang ketiga yaitu membantu siswa mengerjakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK melalui komputer atau laptop. Di mana untuk siswa kelas 5 sendiri belum kebanyakan siswa tidak bisa mengoperasikan laptop atau komputer sama sekali, dikarenakan memang tidak ada sarana atau prasarana di sekolah yang memfasilitasi hal tersebut. Jadi
Untuk memudahkan siswa dalam mengikuti ANBK, saya memberikan pengarahan bagaimana cara mengoperasikan komputer dan mengetik nama yang benar, dan memperkenalkan tombol-tombol yang ada di keyboard laptop sehingga siswa bisa mengerjakan tugas dengan baik dan lancar. Kemudian yaitu kegiatan administrasi sekolah. Meliputi 3 kegiatan, yaitu membantu membuat soal dan nilai hasil ujian siswa, yaitu membuat soal UTS atau UAS bahasa Inggris, membantu penilaian hasil UTS atau UAS siswa, dan mengawasi pelaksanaan ujian. Untuk soal UAS atau UTS sendiri, biasanya sekolah diberi oleh Korwil. Namun untuk soal bahasa Inggris ini tidak disediakan. Jadi Bapak Ibu guru meminta bantuan saya untuk membuatkan soal bahasa Inggris untuk ujian siswa. Kemudian membantu guru membuat rekap hasil penilaian kinerja siswa. Membantu membuat rekap hasil pembelajaran siswa selama setengah atau 1 semester, dan membantu guru dalam menyelesaikan hasil rapot siswa. Kemudian yang ketiga, ikut andil dalam melaksanakan kegiatan atau acara sekolah. Ini kita mengadakan kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diisi dengan pengisian Twibbon dan pelaksanaan lomba-lomba. Karena pada saat itu pembelajaran masih daring, jadi untuk lomba meliputi lomba menggambar dan mewarnai untuk kelas bawah, dan untuk kelas atas yaitu menyanyikan lagu nasional. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana dalam kegiatan ini diisi dengan pembacaan sholawat tiba dan beberapa lomba, yaitu antara lain lomba adzan, lomba pidato, lomba puisi, dan lomba fashion show yang diikuti oleh seluruh siswa. Kemudian, yaitu mengadakan kegiatan perayaan Hari Pahlawan. Dalam perayaan Hari Pahlawan ini diisi dengan kegiatan pentas seni, di mana ada beberapa kelas yang menampilkan seperti tari, kemudian untuk kelas atas menampilkan drama teater saat perobekan bendera merah putih. Kemudian, selama kurang lebih 5 bulan mengikuti kegiatan kampus mengajar, hambatan yang saya hadapi antara lain kurang tersedianya jaringan internet. Dikarenakan untuk Desa Tumpak Rejo sendiri merupakan desa yang cukup terpencil, di mana untuk jaringan internet sangat susah. Sehingga untuk pembelajaran secara daring ini sangat menyulitkan siswa maupun Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian tadi ada beberapa siswa yang belum lancar membaca, kemudian kurangnya semangat siswa dalam belajar. Untuk siswa kelas 5 sendiri, sebagian besar siswanya merupakan siswa yang broken home, sehingga tidak ada motivasi yang didapatkan oleh siswa ketika pembelajaran di rumah, yang berakibat kurangnya semangat siswa dalam belajar. Namun Bapak Ibu guru sangat menerima hal tersebut dan sangat menyadari hal tersebut. Untuk yang keempat, yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Di mana seperti tadi saat kegiatan ANBK tidak tersedianya prasarana berupa laptop dan komputer untuk kegiatan belajar siswa.
Kemudian untuk musola juga tidak ada, jadi untuk kegiatan praktek agama biasanya siswa melakukan sholat duha di dalam kelas. Kemudian tidak adanya alat peraga sebagai penunjang pembelajaran siswa. Jadi untuk pembelajaran siswa sendiri, Bapak Ibu guru menggunakan LKS lokal untuk menyesuaikan dengan kemampuan siswa dan menggunakan channel YouTube dari Kemendikbud. Tidak adanya alat peraga berupa alat-alat praktek yang biasanya digunakan siswa sehingga bisa memahami materi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.